Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullah wa taqullah summa taqullah la'alakum tuflihun, la'alakum turhamun, la'alakum sa'adu fid dunya wal akhirah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah ila akhiril ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah wal hadis maknanya Allah wa Rasul alam bihaqiqatil muradih wa i'rabi. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik, tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasulullah. Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah zat sang pencipta, Allah zat sang penguasa yang telah memberikan anugerah dan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa, bertatap mata. Tentu harapan dan doa semoga segera cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang telah, yang sedang, dan yang akan kita laksanakan senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam penuh bahagia semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada pemimpin termulia, hakim yang adil, arif dan bijaksana, ialah baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sehat semua ya? Itu harapan kami, semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat. Agenda kita sore ini adalah pemantapan manasik Bapak Ibu. Pemantapan manasik sekaligus teknis informasi keberangkatan kita menuju kota suci Makkah Al-Mukarramah. Meskipun tentu dalam hal namanya pemantapan tidak sedetail ketika kita di manasik di Sukabumi ya. Waktu itu kita manasik dari jam 7 pagi, selesai jam berapa? Jam 2, hampir jam 3 ya. Ini tentu tidak sepanjang itu. Ini hanya yang pokok-pokok saja. Yang pasti, insya Allah kita gunakan metode ikan sepat, ikan betik, ya. Lebih cepat, lebih baik. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Karena kalau bahasanya ikan kakap, ikan lele, banyak cakap, dia bertele-tele. Mana belanja, belum selesai, kan begitu ya. Nah, jadi baik, saya ingin memulai dari bahwa manusia itu diciptakan untuk ibadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia terkecuali hanyalah untuk ibadah. Nah, kalau kita menyadari dan meyakini bahwa manusia diciptakan untuk ibadah, maka setiap waktu kita, setiap masa kita, setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, menit, detik, bahkan setiap detak jantung kita harus memiliki nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa itu ibadah? Ini penting sekali. Jadi jangan sampai menyamakan ibadah umroh dengan jalan-jalan biasa. Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu menurut penjelasan ulama adalah fi'lul mukallaf. Pekerjaan orang mukallaf
Mukallaf itu orang yang dituntut untuk beribadah. Salah satu tandanya baligin wa akilin. Balig dan berakal. Ibadah itu adalah pekerjaan orang mukallaf ala hilafin nafsihi yang bertentangan dengan hawa nafsu, takdiman lirabbihi untuk mengagungkan Allah. Awas, ibadah itu bertentangan dengan hawa nafsu, tujuannya mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Dan dalam hal ibadah, jangan lupa 3 hal. 1, niyatuha, niatnya harus karena Allah. Yang kedua, kaifiyatuha, tata caranya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hal ini kata Imam Nawawi, idza aradal hajj, tatkala kita bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji, baik haji akbar ataupun haji asgor, beberapa referensi menyebut umrah itu sebagai hajul asgor, haji kecil. Ya, barang siapa yang bermaksud untuk melakukan haji, ya baik haji akbar ataupun haji kecil, apakah itu haji ataupun umrah, maka kita ini diharuskan mengetahui tata cara pelaksanaannya. Kenapa demikian? Dan itu fardu ain hukumnya. Sebab la tasihul ibadah miman la yarifuha. Karena ibadah ini bisa tidak sah bagi orang yang tidak mengetahui ilmunya. Makanya dikatakan oleh Syekh Jubad, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu ditolak, tidak akan diterima. Jadi jangan sampai kita sudah bayar mahal, sudah meluangkan waktu, capeknya juga luar biasa, akan tetapi sayangnya itu tidak bermakna apa-apa. Kalau kata orang Sunda, capek gawe teu kapake. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, asaruha. Asaruha itu dampaknya, efeknya, pengaruhnya. Ya mudah-mudahan selesai kita ibadah umrah ini, kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara singkat Bapak Ibu, umrah itu adalah qasdul Ka'bah linusuk. Ya. Qasdul Ka'bah linusuk, yaitu bermaksud menuju Ka'bah, ya, menuju Baitullah, tujuannya untuk beribadah. Nah, maka dalam hal ini penjelasannya akan saya gabungkan dengan teknis informasi, ya. Untuk umrohnya saya sampaikan ke sana dulu. Umroh itu adalah menuju Ka'bah, menuju Baitullah untuk beribadah, yaitu melaksanakan ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, tertib. Itu rukun umrah 5. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Tertib itu mendahulukan yang harus didahulukan, mengakhirkan yang harus diakhirkan. Baik, untuk teknisnya, ya, saya sampaikan langsung gambaran teknisnya. Program kita mulai nanti malam, maghrib, isya, seperti biasa kita, ya, yang sehat silakan untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Makan silakan, mau habis maghrib mangga, mau habis isya juga silakan. Kemudian dari isya, ya, itu waktu bebas. Seandainya memang ada yang belum lengkap belanjanya, itu silahkan sampai dengan beres-beres koper, dirapihkan. Jangan sampai besok di saat check out masih berantakan sehingga banyak barang penting yang tertinggal. Itu, ya. Nanti malam seperti biasa Bapak Ibu akan dibangunkan. Ya, kalau tidak bangun masing-masing ustadz yang dibangunkan. Ya. Karena bisa jadi ustadz juga manusia, kan? Ya bisa jadi. Ya, dan siapapun bisa kejadian itu. Kalau kita lihat sejarah, Rasulullah aja pernah kesiangan Bapak Ibu. Dan jadi contoh untuk umatnya. Jadi sekali lagi, kita secara keinginan, harapan, cita-cita kita ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maka kita cita-citakan 3:30 maksimal sudah bangun. Yang penting subuhnya jangan lepas begitu. Jadi itu diantaranya, Pak. Dibangunkan malam atau diajak itu supaya ketika subuh kita itu tidak ketinggalan. Apalagi Masjid Nabawi ada keutamaan 1000 kali lipat, Bapak. 1000 kali lipat. Masjidil Haram nanti 100.000 kali lipat. Baik, jadi teknisnya adalah biasa sampai subuh,
Habis subuh semua pulang untuk makan pagi di restoran. Jam 7 diusahakan sudah kumpul lagi di lobi. Ya, nanti Bapak bisa standby, kami lewat ke sana. Ya. Jadi jam 7 harus berkumpul di lobi untuk persiapan duha terakhir sekaligus ziarah wada. Ziarah wada itu kunjungan wada terakhir, pamitan. Kalau kata orang Sunda, datang ketinggali tarang, uih ketinggali punuh. Tidak keliling masjid, tidak, kita hanya di halaman saja, berdoa, mengucapkan salam ke Rasulullah, pamit mau meninggalkan kota suci Madinah. Ada doa yang kita baca sama-sama, intinya doa itu adalah mengharapkan, menginginkan supaya kita berkunjung kali ini bukan kunjungan yang terakhir kali. Kita bisa balik lagi ke sini. Ya. Jam 9 pulang wada, ya, pulang wada jam 9 itu koper bagasi ya dan koper kabin kalau berat itu dikeluarkan dari kamar, dikunci, simpan depan pintu. Jam berapa? Jam 9. Masih fokus? Oke. Jam 9 koper bagasi dan koper kabin yang mau diangkut bis nanti, kalau kita bawa ke kereta kan ribet, capek, susah bawanya misalkan. Maka itu dikeluarkan, simpan depan pintu dalam keadaan dikunci. Dan itu akan diuruskan oleh tim nanti. Ya. Jam berapa itu? Jam 9. Dan perlengkapan umrohnya jangan sampai dimasukkan ke koper itu. Kayak sarung tangan, ya, kain ihram, dan hal-hal lain. Nah, dari jam 9 itu dimanfaatkan untuk melakukan sunnah-sunnah ihram, Bapak Ibu. Sunnah-sunnah ihram. Seperti halnya sunnah-sunnah kita pada hari Jumat. Potong kuku, merapihkan kumis, ya, dan lain-lain sebagainya. Silakan, itu dimanfaatkan untuk melaksanakan sunnah ihram. Salah satunya adalah melakukan mandi ihram, adus ihram. Ya, itu hukumnya sunat. Kecuali kalau ada yang memang punya, bukan, ada yang harus adus wajib, itu beda lagi niatnya. Seandainya ada kan, nggak tahu kan ada adus sunat, ada adus yang wajib, itu beda. Ya, kalau adus ihram hukumnya sunat. Beberapa pasangan muda mungkin yang langsung umroh bisa jadi adusnya itu double. Apalagi kalau ke Mekahnya misalkan hari Jumat, ya, adus ihram, adus Jumat, sama adus wajib begitu. Dan itu mungkin sah-sah saja. Ya. Paham sampai sini Bapak Ibu? Niatnya saya selalu menegaskan begini untuk Bapak Ibu. Jangan terbebani dengan talaput bin niat dengan bahasa Arab. Seandainya Bapak Ibu tidak bisa menghafal. Ya, kalau saya ini percaya. Tapi kebanyakan yang sepuh-sepuh dari kampung kami, dari desa kami yang umrah itu susah, Pak. Jadi daripada nanti kebingungan, apalagi sekamarnya berempat, ya ini setengah jam di WC can beres keneh adusna, ya ternyata ketika diteliti lupa niat. Jadi dia menghafal niat itu. Nawaitul gusla, yang akhirnya adusnya tidak selesai-selesai. Dan yang paling bahaya kalau dilanjutkan akhirnya salah. Jadi nawaitul gusla lil ihrami rakaataini mustaqbil qiblati. Ya ini lebih kacau lagi. Ya masa adus ada rakaataini itu mah salat begitu kan. Nah, jadi cukup adus itu saya dalam hati. Saya niat adus ihram karena Allah. Itu cukup. Saya niat mandi ihram karena Allah. Dan itu usahakan ya. Mumpung kita punya keleluasan waktu. Beda dengan yang berangkat tanggal kemarin berapa? Tanggal 30. Mereka kan ihramnya di mana? Di Yalamlam. Jadi tidak ada kesempatan buat mandi ihram, ya. Baik. Kemudian, ini yang paling penting nih. Bapak Ibu, selain manasik ini teknis. Jam 12 di sini udah buka ya, Pak Bang. Jam 12 di sini usahakan sudah makan siang. Sebelum datang rombongan lain rame, kita usahakan lebih awal. Jam 12 siang, usahakan sudah di restoran untuk makan siang. Ya. Kemudian, jam 12.20, Bapak Ibu sholat di kamar masing-masing. Ya, di kamar masing-masing. Maaf, saya harus tegaskan ini. Kita juga sudah pamit ya. Kenapa tidak diizinkan ke Masjid Nabawi ini? Waktunya mepet.
waktunya mepet. Ini akan berkaitan dengan kereta cepat itu, tiket itu. Jadi jam 12.20 sholat di kamar masing-masing dan diusahakan untuk dijama takdim. Ya, usahakan dijama takdim. Jadi makan, kemudian ke kamar sholat. Ya, kalau yang di sana di hotel itu bisa nggak? Tadi lupa untuk makan, Pak Dodi. Lebih awal makan. Pokoknya diusahakan jam 13:15 ya, itu sudah berkumpul di lobi dulu ya. Berkumpul di lobi, dan untuk parkir insya Allah nanti akan diambil tengah-tengah antara Hotel Riz dengan Maden Raudhoh ya. Karena si bis ini tidak bisa ke sini dulu, kemudian muter ke sana, nanti akan membutuhkan waktu, apalagi kalau kejebak macet begitu. Jadi mohon maaf Pak, nanti agak jalan sedikit dari hotel ke bis. Kita juga sama dari sini jalan ke bis. Adapun koper bagasi sudah diuruskan tim ya, sudah diuruskan tim. Sekali lagi, maksimal mudah-mudahan jam 1 kita sudah berangkat menuju tempat mikot. Ya, jam 1 siang kita sudah berangkat menuju tempat mikot, yaitu ke Bir Ali atau Masjid Asy-Syajarah. Dan di situ kita akan lihat situasi, apakah masih ada waktu untuk sholat sunat ihram, ya. Dan diusahakan, kalaupun kita ingin mengusahakan sholat, ya, kalau memang ada waktunya, di sini sudah harus dalam keadaan punya wudhu. Jadi jangan sampai dari sini batal, datang ke sana pengen sholat, harus wudhu, apalagi misalkan buang air kecil dulu, ini akan membutuhkan waktu. Karena di Bir Ali itu selalu ramai begitu. Dan kita lihat, bukan dari hotel ini aja ada beberapa rombongan yang besok mungkin sama, check out juga. Ya, ke Mekah juga, belum dari yang lainnya, hotel yang lainnya. Ya, jadi kita lihat sikon. Nah, di mikot itu kan batasan tempat. Karena kita dari Madinah, maka mikotnya di Bir Ali. Kalau langsung ke Jeddah, mikotnya di Yalamlam. Ya, batasan tempat. Meskipun ada juga mikot Jamani, batasan waktu. Itu untuk haji ya. Karena umrah itu kapan saja bisa umrah. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sana kita akan, tadi kalau sempat, sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunatan lil ihrami rakaataini lillahi ta'ala, cukup. Ba'da Fatihah dianjurkan baca surah Al-Kafirun. Kalau kita ada waktu buat sholat. Ya, rakaat pertama, rakaat yang kedua, ba'da Fatihah Al-Ikhlas. Setelah itu kita keluar, kemudian kita di situ berkumpul untuk melakukan niat. Niat lagi-lagi dalam hati, tapi besok kami akan pandu untuk membantu menghadirkan niat dalam hati. Seperti contoh begini, Bapak Ibu sudah siap standby? Oh ya lupa, kain ihram ya, jelas kain ihram sudah dipakai dari hotel. Kain ihram sudah dipakai dari hotel. Ya. Jadi jam 1 itu sudah menggunakan kain ihram. Ya.